Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Today we are going to study about the simple past tense. Yep. Apa itu simple past tense? But before we start the lesson, I want to review for our last lesson. This is about adjective ya, atau juga bisa dibilang sebagai not phrase. Okay, last week you have done your assignment well ya, tentang physical appearance. Okay, today this is new lesson for you. This is about simple past tense ya, salah satu tenses dalam bahasa Inggris. Okay, before I explain it, let's see some sentences here. Okay. Sorry kids. See and then saw. I saw many books in the bookstore yesterday. I did not see many chairs in the bookstore yesterday. Okay. See artinya melihat ya kids. Saw sama artinya melihat. Okay. Aku melihat banyak buku di toko buku kemarin. Aku tidak melihat banyak kursi di toko buku kemarin. Oke, kids, pay attention here, perhatikan ya. Ini lumayan medium ya levelnya, menengah lah, nggak terlalu susah pelajaran, tapi tidak terlalu mudah juga ya kids. Oke. See artinya melihat, saw juga melihat. Nah, bedanya apa? See, this is what we call verb 1, verb ke-1. Nah, sedangkan saw itu verb kedua. Maksudnya apa, teacher? Misalkan in English ya kids, in English verb itu ada 3, ada verb 1, verb 2, verb kedua, and then verb 3, verb 3 ya, verb 1, verb 1, verb 2, verb 3. Nah, each of the verb ya, setiap verbnya itu mau verb 1, verb 2, verb 3 has different function ya, beda fungsinya masing-masing ya. Different with our language, beda dengan bahasa kita. Kalau kita ya makan, tetap makan gitu ya. Kalau in English makan sekarang, makan kemarin, dengan sedang makan itu beda-beda ya bahasanya. Okay, now let's see. See, saw, but for the meaning ya, untuk artinya semuanya sama saja ya. See itu artinya melihat. Okay, and then the second, sit duduk ya. For the verb 2-nya, verb keduanya jadi sat. Okay, you sat on the chair yesterday. Kamu kemarin duduk di kursi. You did not sit on the table. Kamu gak duduk di meja. Buy, beli. Bought juga beli. Okay, verb 1-nya buy, verb 2-nya bought. Talk and then talked, ada idenya ya, berbicara, membeli. Okay. Watch, menonton, and then watch, ada idenya, watch, and then watch. Okay, this is you have to understand kids ya. Ini mulai masuk ke pembelajaran yang kata dia tadi ya, mulai menengah ke atas, bukan menengah ke atas, medium lah. Jadi nggak terlalu mudah, nggak juga terlalu sulit ya. Okay, the point of this lesson is about remembering the verb ya. Pelajarannya hari ini sebenarnya intinya kalian mengingat bentuk kata kerjanya ya. Misalkan see berubah jadi so, sit jadi sat, buy jadi bought ya, talk jadi talk. Okay, we'll talk it later, kita nanti ngomongin ini lebih lanjut. Now let's see for the next page ya, perhatikan ke halaman selanjutnya. Okay, pay attention here, perhatikan di sini ya. Simple past tense. The simple past tense is used to talk about the past, yesterday, last week, last year, last month, 2 days ago, 2 weeks ago, and etc. Maksudnya apa ya? Simple past tense itu adalah kalimat yang digunakan untuk membicarakan tentang masa lalu ya. Jadi kalau kalian ngomongin kemarin saya makan, bukan I ate yesterday, bukan, tapi I ate yesterday ya. Yesterday itu kemarin, last week minggu lalu, last year tahun lalu, last month bulan lalu, 2 days ago 2 hari yang lalu, 2 weeks ago 2 minggu yang lalu. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau kita membicarakan hal-hal yang terjadi di masa lampau, kalian menggunakan tensesnya simple past tense ya.
For the form, bentuknya positifnya subject plus past verb atau verb kedua ya, tadi seperti kita bahas sebelumnya ya. Jadi yang kita gunakan verb kedua ya. Subject kita sudah pelajari, ada are, you, we, they, and bla 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 ya. And then plus verb to ya. I went. I sebagai subject, when-nya sebagai verb keduanya. To Jakarta last week, this is what we call complement ya. Bisa sebagai objeknya juga, bisa sebagai adverb dan lain-lain ya. Yang penting kalian harus tahu penggunaan verb keduanya. Oke. Teacher, when apa artinya? Pergi. Ini asal katanya dari go ya. Verb ke satunya go, verb keduanya when, verb ketiganya gone, gone tulisannya. I went to Jakarta last week. Aku pergi ke Jakarta minggu lalu. How about the negative ya? Untuk pelajaran English kids ya, kalian jangan bosan-bosan, selalu ada positif, negatif, and then interrogative ya untuk berbagai macam kalimat ya. Okay, for the negative, you have to add did not. Kalian harus tambahkan did not ya. Nah, when-nya tadi kalian rubah lagi, you change into verb 1 ya. Kembali lagi ke verb 1. I did not go to Jakarta last week. Aku tidak pergi ke Jakarta minggu lalu ya. Jadi you have to remember the verb. Kalian harus ingat verbnya ya, verb 1-nya apa, verb 2-nya apa. And of course you have to remember the form-nya juga atau the pattern-nya juga ya. Rumusnya kalian harus tahu. Oh, aku pergi, I went. Aku tidak pergi, I didn't go. Bukan I didn't went ya kids. Salah. Okay, now let's see for the interrogative atau kalimat tanyanya. Did plus subject plus present verb 1 ya. Present verb itu anggap supaya lebih mudah verb 1 nya lah guys. Did I go to Jakarta last week? Apakah saya pergi ke Jakarta minggu lalu? Remember, you put did in front of the sentence at the beginning ya, di awal. Kalian harus tambahkan did ya, karena ini bentuk pertanyaannya did. Sebenarnya kita ini ada dua jenis ya, simple past tense itu ada yang verbal yang menggunakan verb kedua, dan ada yang juga menggunakan nominal yang menggunakan to be-nya. Tapi itu nanti akan kita bahas in the next occasion lah ya, kesempatan yang akan datang. Oke, kalau sekarang fokus kita yang menggunakan verbs dulu saja ya, verb kedua. Oke, now let's see. Perhatikan di sini baik-baik ya. List of some regular verb and then irregular verb. Nah, ini yang lebih sulitnya lagi ya. Selain kalian harus hafal verb 1, verb 2, kalian juga harus tahu bedanya verb regular artinya yang beraturan, and then verb irregular yang tidak beraturan. Maksudnya apa tuh? Kalau beraturan, you just add ed ya. Yang beraturan hanya tambahkan ed saja. Oke? For example, watch become watch, ada ed-nya. Visit, visited. Clean, cleaned ya, seperti itu ya. Jadi hanya ditambahkan ed semuanya. Kalau maknanya atau artinya sama saja. Watch menonton, watch juga menonton. Visit mengunjungi, visited sama mengunjungi ya. Hanya penggunaannya saja nanti yang berbeda. Nah, for the irregular verb, untuk kata kerja yang tidak beraturan, you have to remember it. Mau tidak mau kalian harus hafal ini ya, tidak ada cara lain lagi. Seperti tadi ya, kids. Go become went, eat become ate, drink become drank. Bacanya drank ya kids, bukan drunk. Kalau drunk itu verb ketiganya nanti. Get become got, and many more ya. Oke, nanti kalian bisa cari artinya, ini gampang ya, di kamus, di Google Translate juga bisa kalian cari. Oke. How do you remember it? How can you remember these words? Bagaimana sih cara mengingat kata-kata ini, verb ini? Use it every day kids ya, gunakan setiap hari. Kalau kalian lagi belajar English ya, go, went, gone for example. Eat, ate, eaten ya gitu ya. Sebenarnya ada 3 kids verb itu. Ada lagi verb ketiga nanti, tapi nanti saja ya. Kan hafalkan 2 verb dulu ini ya. Verb 1 and then verb 2-nya. Regularnya dan juga irregularnya. Oke.
I'm sure, teacher yakin kalian mungkin akan sedikit kesulitan waktu awal-awal belajar verb ya kids. Verb 1, verb 2, dan ya mau nggak mau ya you have to study it ya, kalian harus belajar karena nanti di SMP bahkan akan lebih sulit lagi. Okay? Now if you have understood ya, jangan lupa kalau emang masih belum paham nanti silakan bertanya ya kan. Now let's try to the task. Nah ini yang mudah-mudah dulu ya, kalian kerjakan tugas-tugasnya. Oke, part B ini mudah, hanya dilingkari saja mana yang verb 2-nya ya. For example, last month my father and I visits atau visited. Silahkan kalian lingkari di sini ya, easy peasy. And then for the part C, untuk bagian C-nya, you create the sentences ya, kalian bikin ya kalimat-kalimatnya. Contohnya tadi see, melihat. Oke, see jadi apa tadi? Jadi saw. I saw Mr. Jack. Kalian bebas ya kids, you are free to create any sentences. Kalian bebas untuk membuat kalimat apapun ya, asal gunakan kata-kata yang ada di kotaknya ini ya, di tabelnya. Saw ya, saw ini asalnya dari see tadi kerja, see verb kedua jadi saw. I saw Mr. Jack. I didn't see Mr. Jack. And then did I see Mr. Jack? Both positive, negative, and then interrogative ya. Ingat rumusnya tadi ada di sini ya, di halaman sebelumnya. Oke, nah ini ya, positive, negative, interrogative. I went to Jakarta. I didn't go to Jakarta. Did I go to Jakarta? Nah, seperti itu ya. Hanya dibolak-balik saja kids ya. Tapi harus tahu mana yang menggunakan verb 1, mana yang menggunakan verb 2-nya ya. Kalau positif, kalian gunakan verb kedua semua ini, yang positif. Negatif, gunakan lagi verb 1-nya lagi. Ini verb 1 semua kids ya. Interrogatif juga sama, gunakan verb 1 lagi. Oke? I hope you can understand this one ya. Saya harap kalian bisa mengerti ini. Oke? Next task. Nah, ini tugasnya. You have to speak up. Kalian sebenarnya harus berbicara, tapi ya tidak usah lah ya. Later, karena kerja juga agak sedikit apa ya, kadang suruh dibikin video malah cuma ditulis saja. Oke lah, maybe you are not have good spirit ya, I don't know, tapi ya sudah, yang penting sudah mau mengerjakan juga udah, it's okay. Okay, now let's see part D, bagian D-nya. Perhatikan, this is how you answer this one ya. Ini cara menjawabnya. Tadi kan kita membuat pertanyaannya. For example, did you watch the news yesterday? Apakah kamu menonton berita kemarin? Ya. Did you watch? Nah, kalau no, mudah, tinggal tambahin didn't saja. No, I didn't. I watched soccer yesterday. Nah, jadi kalau no tambahin didn't belakangnya kerja. And depends, tergantung juga pada subjeknya. Kalau you, subjeknya berubah jadi I. Nah, seperti ini nanti number 1 ya. Did you watch the news yesterday? Ini sudah dijawab ya. How about number 2? Sedangkan number 2 gimana? Nah, kalau monkey, subjeknya berubah jadi apa? Jadi he kah, jadi she kah, atau jadi it kah? Ya, silahkan kalian tulis nanti di sini ya. Kalau no ya semuanya pakai didn't. Kalau yes ya langsung aja did. For example this one, number 4 ya. Did she look for me last night? Apakah dia mencariku kemarin malam? Yes, she did. Ya seperti itu. Ya jangan pakai not lagi ya, bukan. Yes, she didn't, bukan kayak gitu, tapi yes, she did ya. She look pakai ed ya. She look for me. Yes, okay, I guess this is a mistaken ya. Kayaknya, sorry kids. Kayaknya ini agak sedikit kesalahan, harusnya no ya. Kenapa she look for me? Oke lah, nggak apa-apa ya.
you just follow the rules ya, ikutin aturannya saya nggak apa-apa ya. Kalau yes tambahin did ya, dan juga subjeknya. Kalau di sini she tetap di sini she, oke. Kalau he ya di sini berarti he, oke. Just like that. I hope you understand it ya. Once more, if you have any question, please don't hesitate. Jangan ragu bertanya kepada teacher dan teman-teman yang lain juga boleh ya. Ask to your mom, to your dad, and maybe to your brother and sister. Okay kids, that's all for today. I hope you can understand ya. Sekali lagi saya bilang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.